Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan untuk kembali melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semua. Pada pengajian kita sebelumnya tentang halal dan haram harta-harta yang kita miliki. Tapi untuk pada malam hari ini kita tetap membahas tentang makanan dan minuman yang diharamkan, terkhusus kepada beberapa hal. Yang pertama yang disebutkan minuman keras. Ya, minuman keras pada pertemuan sebelumnya sudah terbahas berdasarkan dalam surah Al-Maidah. Nabi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a wal khamra wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, ya, berkorban untuk berhala, biasa di makedaki bahasa Indonesianya memberi sesajen, ya, berkorban untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah atau perbuatan keji adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan, maka jauhilah sebagaimana perbuatan tersebut agar kalian mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka hentikanlah kalian dari mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut. Dalam dua ayat ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 90-91, ada beberapa hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk perbuatan setan. Ya, jaman-jaman setange. Jadi kau angkat tahu mapigau iro jama-jama setan napigau. Yang mana diantaranya al-khamru, khamar. Yang mana yang disebut dengan khamar, yaitu yang makedaki biasanya khamar tua. Tapi al-khamru di sini adalah yang memabukkan. Innamal khamru, sesungguhnya khamar itu ya memabukkan. Minuman yang memabukkan, istilahnya khamar. Al-maisir itu judi juga memabukkan. Ya, judi napa mabuk tu pabotoe. Apa buktinya mabuk botoe ke judi botok ni tiap aja. Angka nana ada nana maka ko ada angka yang judi online. Judi online pakenai wallahu alam apakah natro iro tau bandara eko online apa tamai
10 sebu. Oh pakali menre pakali nasang 50 sebu. Ya, na pertama siro 50 sebu. Ya, bekasi agama pertama 50 sebu, menre 500 sebu. Kemain terus kalau mega je saro nama mondro mite ko boleh. Kuota minaseng eli. Akhirnya begitu terus beli tuli menre sampai 1 juta 2 juta gangkana na baluk motor na dia na pudang yang bokna na baluk motor na nampak na botorang oko judi online menre siaga na baluk yang motor na mana matu na baluk motor na 1 juta menre 5 juta na semobil na saro. Selalu tidak mau berhenti, begitu terus dia mau tambah terus, akhirnya beda rugi ni boleh nama masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada anak-anak sampai menjual tanahnya orang tuanya. Hati-hati anak kita yang selalu itu selalu main-main Android, itu biasanya judi-judi online, bahaya. Ya, itu mabuk dega pajan air, dega pajan selalu mau menikmati sama dengan minuman keras. Sama dengan minuman keras. Mabuk napa mabuk tu teh minuman keras napa pada tu judi napa mabuk tu. Bahkan ada orang yang main judi maka menret ni matu ye. Dia kepajana. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berkorban untuk berhala wal ansabu itu berkorban untuk berhala biar yang paling kecil kegayasan berkorban untuk berhala aja tu makadaya payasangi berhala patut payasangi berhala semua hal-hal yang memalingkan kepercayaan kita kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala adalah semua berhala. Ya, ada yang biasa kita dengar sekarang ini ada istilah Islam berkemajuan. Islam berkemajuan adalah Islam yang maju. Ya, Islam yang jauh dari kemiskinan, jauh dari kebodohan. Nah, pilar utamanya yang senge Islam berkemajuan, Islam yang maju adalah Islam yang jauh dari kesyirikan. Saya ingat itu yang pertama angka anak kuro melok pertama melok bawa lo bulanan nenek sedih tapi ya ro angka matu aku matitip itelo melok yang iro telo kada kong kasalo muli wana palepang itelo melok yang kay maka da palepak bawan ni maka da bah mana ka melok ini niatnya palepang ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telur itu kecil tapi niatnya yang bisa menghancurkan akidah kita, hancur agama lega atau tamasurugan karena pak dua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang paling kita jaga adalah bagaimana tepat dari Allah Taala aja na belo-beloi ia seng apa duangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajian tentang tauhid itu Kiai Haji Ahmad Dahlan pendirinya NU Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak pengajian tauhid 1 bulan 2 bulan 1 kali 2 kali. Pengajian tauhidnya di Mekah itu bertahun-tahun hanya mendalami tauhid, biasanya tauhid, memurnikan agama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini secara umum dipaham. Maka daya sange batuan naru la ilaha illallah degaga puas sangadina Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi makna sebenarnya dari ko itanairo pas sompa berhalai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Maka dia bilang Allah Taala wala in sa'altumuhum man khalaqas samawati wal ard dari kumutanairo pas sompa berhalai ia remek buai berhala ko Mekah ko Ka'bah nagatu ko Ka'bah nasan ni ro akan nasane berhalana angkaya Latta angkaya Manna angkaya Uzza Hubal ia ro igatu ko Ka'bah ia ro ko itanai masyarakat muslimin itanai makra niga pancaji wilangi niga pancaji witanai niga pano ibosie niga maleki dalle
la yaqulunna Allah, maka da manang puang Allah Subhanahu wa taala pano ibasie puang Allah taala pancaji tapatuoi tanat tanangi puang Allah taala malaki dalle. Artinya kalau melo pikir iki matepal ori puang Allah Subhanahu wa taala. Tapi aga pas sabar nai pakafir iko Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas sabaranna tania puang Allah Subhanahu wa taala na sumpah. Jadi makna la ilaha illallah itu sitanganna adalah degaga asompangang sangadinna puang Allah Subhanahu wa taala. Tanaimi to malawi makgire oko kiburuk na si Yusuf yang pergi menyembeli menyembeli binatang di tempat-tempat tertentu, masyarakat muslimin yang memberikan sesembahan sesajen mutanai maka daniga musumpah pasti maka dia puang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemahaman yang salah tentang tauhid, tentang akidah, tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala perlu dipadeceng. Masa badega assalamaka masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nareko angka ki mapadua lori puang Allah Subhanahu wa taala. Ipakan jaki bahkan riwayatna Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, yaitu Nabi Isra dan Mi'raj perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha siruntuk puang Allah Subhanahu wa taala. Telu pasang yalengi ke puang Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama, wasiat yang pertama ialah perintah salat. Na tarimai perintah salat yang biasa yang kali sempajangnya mulai dari 50 kali dalam sehari semalam. Satu makada 50 rakaat sehari semalam. Kemudian lisui ita ihalangi ku Nabi Musa makada dena oleh umakmu. Karena malau lisu nadapi 5 kali salat sehari, salat wajib sehari semalam. Masyarakat muslimin yang ke iyaro natarima Nabi di Isra Mi'raj. Yang kedua natarima Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah itu 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Ya amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi. Itu surat terakhir, ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ia surah yang natarima Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melalui malaikat Jibril. Surah-surah yang lain itu natarima manang lewat malaikat Jibril. Apa manfaatnya ini surah masyarakat muslimin? Sangat bermanfaat untuk mengusir gangguan-gangguan setan iblis dari kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita sebelum tidur membaca ayat ini supaya kita tidak diganggu setan sebelum tidur. Di dalam tidur kita masyarakat muslimin. Yang ketiga, pesanna Nabi ta, wasiatnya Nabi ta. Ipudangi Nabi ta ku Allah Subhanahu wa taala makna ia manang umat mutaman surga. Umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kekal di dalam neraka kecuali taumat pak dua lori puang Allah Subhanahu wa taala. Kita punya dosa masyarakat muslimin nasabah degaga jaminan atau degaga dosana. Umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi zaman sekarang ini napa 5 menit poleta masjid atau bahkan duduk-duduk di masjid buka HP, buka Android ngagai rita dosa. Tapi kemungkinan besarnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kemungkinan nasabah dosa yang besar, dosa yang berat. Napa tamak buang Allah taala di dalam neraka. Tapi umatna Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kekal di dalam neraka. Sementara umat-umat yang lain kekal kotamai neraka berarti kekal di dalam neraka. Umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kekal di dalam neraka kecuali angkai pak dua ipuang Allah Subhanahu wa taala. Nasabah ia tahu pak dua lor ipuang Allah taala la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Dari kamu pak dua ipuang Allah Subhanahu wa taala la yahbatanna amaluka. Maka semua amalanmu itu akan terhapus, akan sia-sia, tergusur di pahala masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riya, engkau ya seria. Riya itu maka itu yang biasa syirik kecil. Sempajaki seakan-akan ada niat-niat lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sempajaki ipakan ja kita kak berekta pak melok supaya naik tapi mundri maka makan ja takak berekna.
itu riya. Tapi itu bisa ditobatkan. Masyarakat muslimin isadari tobat ke Allah Ta'ala, tobat ke istighfar. Makanya itu setiap amal ibadah kita, pura beramal ibadah pasti diikuti dengan hal-hal untuk mensucikan kita dari hal-hal yang tidak baik di amalan-amalan kita. Pura itu mas sempajang, sepura mas sempajang, maka dah kita astagfirullah. Pura ma puasa, maka yang pacingi agak pacingi puasa tak sekep pitara. Ya pitara itu tuhratan lil masakin, tu'matan lil masakin wa tuhratan lis saim. Yaro sekepitarai makanan na andrena yaleng itu kasih-kasih watuh ratal lisaim pape pacinna atau puasai. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan riya itu di dalam ibadah, maka dianjurkan kita untuk senantiasa beristighfar lari Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya pak duangan lari Allah Ta'ala nade toba sebelum meninggal mabela ki poler sininna de cingengir sore menrina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ya naru paling napoji setangi itu berusaha bagaimana supaya kita melaksanakan hal-hal yang kayak pak duangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai macam cara, dengan keyakinan tambahan keyakinan angkana yasang tahu merasa yalik kesaktian kubung Allah Subhanahu wa taala. Memang ada namanya mukjizat. Mukjizat itu adalah hal yang luar biasa yalengi nabi-nabi. Ada juga yang orang biasa dikasih hal yang luar biasa, namanya karamah. Karamah itu tapi ia ro karamah yang tania ilmu. Angka biasa podang angka nasa guruku ko bosi nasa dena kena bosi. Ia rupa disangan na nasang dia pa utarima na temak ka pulai pesantren dia utarima ero. Nasa biasanya karamah sama mukjizat masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aga mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Musa mukjizatnya adalah tongkatnya bisa membelah laut. Nangkan Allah matik kailalung ko Fir'aun. Kemudian sampai di sebelah, kemudian memukulkan tongkatnya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka laut itu kembali bersatu labu manang sini na pasukan na Firaun. Tapi bekasiaga na pakai Firaun ni tongkae. Dena setiap saat na pakai na sabak ya sengeh mukjizat hanya dibutuhkan dalam hal-hal tertentu. Ia mina pegawi, ia na laksana na pitangi mujizatnya karena perintah pulih puang Allah Ta'ala na sabah hal yang sangat mendesak. Riwatun pasukan na Fir'aun, ya Fir'aun na pitangi akan na senang ahli sihirnya memperlihatkan ulat-ulat yang sangat besar, ulat-ulat bicut na pitang maselangi Nabi Musa. Maka dari puang Allah Ta'ala buang ada perangi tongkatmu. Na dem perang itu tongkatna na yang remana ya ula-ula na pa seherek na Fir'aun engka mana nginanre. Nah itu pun hanya terjadi satu kali masyarakat muslimin. Ya mukjizatnya tania untuk diperlihatkan diperagakan di mana-mana maka dah jagoy. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mukjizatnya membelah langit, membelah bulan. Napue ulangnya. Maka dari Nabi terbelah bulan. Sisemi terjadi apa ya orang-orang kafir Quraisy na tanai Nabi ta maka ko memang Nabi ko puai ulang milo doang ilor Nabi terlalu pong Allah Taala tapa mapuai ulang na maka Nabi ta etapa no ya na pong Allah Taala maka dah iqtarabatis saati wa insyaqqal qamar macawe ni kamalin puai ni ulang. Nah, begitu juga mukjizat yang lain. Nabi Nuh si semina palempe satu kali. Jadi ya senge mukjizat tania untuk dipamer-pamerkan. Begitu pula karamah. Kongka karamah maka dangka pak disengan nolel matek kaya kosaloe de namarica de matek kaya sekna we de namarica ajena. Ya kuelam selalu diperlihatkan tania karamah itu kemungkinan kerjasama dengan jin. Ya jin makai
atau masyarakat muslimin malopi kapan nadena marica jena kama kadena marica nasa bosi nasa nadena marica bajunya guruku apa mangotoi ya. Tidak mungkin selalu diperlihatkan masyarakat muslimin kesaktian karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya karamah wali-wali Allah itu denai sengalena maka da angka kesaktianna dapat bosiwi dalam keadaan mendesak tapi cinongi ku Allah taala tanya ilmu na pake tapi pamase peleri ku Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ko biasa kata makuro yasan ni sakti yasan ni mabir baraka dega ga baraka sangadina isinna ku Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maksudnya Allah mempunyai segala berkah. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ijagaiwi akidata ye. Ijagaiwi tepat dalam ribuan Allah taala, jangan tercampur hal-hal yang tidak baik. Apalagi hal-hal yang kecil, hanya mau lewat di sungai mapanok ki telo, ga tujuan mapanok telo. Angka makada yalengi nasang Torisalo kenapa Torisalo melodi yaleng telo justru dipandang ente ya ko buaja tu anu daging nanre manuk molengi melo ko pandre masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah-akidah yang begini agak sabakna nasabak sebelum datang Islam ipahang rima kedana ya roneneta riolo dan nia seleng agamana. Bahkan mungkin Islam masuk di Sulawesi Selatan. Ya, masuk di Sulawesi Selatan di Makassar di kerajaan Goa pada abad ke-15 Masehi. Rajanya nama aslinya rajanya Imam Lombasi de Matawang Karaimon tu mengapi. Tania asas seleng tama mani seleng napa naseli asal nama kada Sultan Alauddin. Ya, napa kemudian bersyahadat masyahadai maka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wakili rakyatku nasam wakili rakyatku tama seleng tama mana launo pak guru nasang masyarakat untuk belajar agama tapi aja mau ganggui yang pertama aja mau ganggui adat istiadat na jolo na pahap pindah pemuganggu. Yang kedua aja mau ganggui kebiasaannya boto aja mau ganggu kebiasaannya boto. Yang ketiga aja mau ganggui kebiasaannya minum hamar. Ia telue napasang Sultan Alauddin Raja Goa yang pertama maka silahkan menyebarkan agama Islam. Tapi aja mau ganggu aja memang aja langsung muharangkangi nasr botoe aja muharangkangi tuae aja muharangkangi ya ada biasanya pegau. Jadi mereka mengajarkan agama Islam hanya menyampaikan bagaimana syahadat, bagaimana yang namanya salat, bagaimana puasa. Sehingga banyak orang yang Islam sudah bersyahadat tapi botok mopi. Bahkan sampai sekarang letu maka kowe niga botok seleng. Ya niga minut tua seleng. Seleng mana masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasabah tauhid yang lemah. Tauhidnya lemah. Ini pekerjaan berat kita. Ya, pekerjaan berat kita untuk bagaimana meyakinkan orang bahwa yang namanya khamar itu adalah haram dan dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal azlam. Azlam itu adalah mengundi nasib. Kalau dulu mengundi nasib dengan anak panah. Bagaimana caranya mengundi nasib anak panah? Ya, pada hampir sama juga dengan judi. Ya, biasa tahu masih menggantungkan nasibnya kepada anak panah. Kalau umpamanya mapanai nayar panana nak kenai na panai berarti mau pai. Silahkan melakukan perjalanan. Bahkan sekarang kan biasa ya ingat watuna Pak Golo itu main bola. Mataroi dua makanan. Ya, matar dua makanan ya makanan sedih angka bendera Amerika, sedih angka bendera Argentina. Kau ye cokielo manre makanan yang ada benderanya Argentina berarti pakai Argentina. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya
merusak akidah kita. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di dalam kehidupan kita ia perlu dirubah. Ya neneta riolo biasa memang saya biasa dengar orang kalingai matuaku biasa napudang maka dana imondriku, tapi anak-anak imondri masih sekolah. Ini hanya turun temurun yang kita terima dari orang-orang tua kita. Nah, tegaskan dalam ayat, rijsum min amali setan, adalah perbuatan setan. Ya setan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis. Ya setan setan itu perbuatan setan. Tapi makhluk itu angkayasa jin. Makhluk itu angkayasa, ada dibilang iblis, angkayasa jin. Apa perbedaannya iblis dengan jin? Iblis bisa jadi setan, iblis sudah setan karena perbuatannya iblis pasti majak mana. Jin ada iblis muslim, ada jin setan. Jin engkau yang mau tu kata tahu angka jin diseleng, ada jin Islam. Sementara iblis kegai iblis masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis nenena iblis ia naritu ia angkai pura monro suruga, pura digolongkan malaikat ia iblis malaikat riolo, malaikat ti monro ilal suruga. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Riwayatuna wa idh qulna lil malaika wa tunna makadapong Allah taala lari malaikat sujud mana ko lari Nabi Adam, angkai Nabi Adam isuruh mana malaikat sujud mana malaikat. Tapi angka di malaikat dia nak sujud, ia naruh illa iblis aba wastakbara, kecuali iblis yang tidak mau sujud, istakbara wa kana minal kafirin. Ia napa sabarang ia iblis macai pong Allah taala kolena laitanawi. Kenapa kamu tidak sujud? Lima latas id amartu. Kenapa kamu tidak sujud kalau saya suruh? Nama kada ana khairam minhu. Maka enggak dibanding Nabi Adam. Halaqatahu min tin wa halaqatani min nar. Ia mau pancaji enggak boleh di api, alena boleh di tanah. Kenapa saya harus sujud? Akhirnya macam Allah taala dipecai jadi malaikat menjadi laknatullah, dikeluarkan dari surga, keluar dari surga. Nah ini iblis masyarakat muslimin sebelum keluar dari surga, angka permintaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allahumma jalni minal munzarin, obang taleka umur malampe silampe umurna yelinoi, sama panjangnya umur. Jadi iblis yang ada pada zaman Nabi Adam yang pernah tinggal di surga masih hidup sampai sekarang. Agak barilau nabu kopong Allah taala la ughayyiyanna la uzayyinana wa la ughayyiyannahum ajmain. Saya akan menggoda anak cucu Adam dan saya lau belo-beloi sininna anu majai mancaji manyaman napi nadingi anak cucunya Adam. Yang haram nabi lo-belo iblis yang kana manyaman nasading tau pegaweng ia robotoe naispa botoe maka dah haram, tapi dia nol lepaja nasabak pura nabi lo-belo iblis manyamang tuae man sana haram tanai panut berinat tuae maka hukumna tuae pasti maka dah haram, tapi dia nol lepaja minat tua nasabak angkai tergolong sudah nabelo-belo iblis. Dan ini terjadi sampai hari kiamat masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia napaja iblis goda ki supaya ipigau uyaro aga tujuanna supaya angkaranganna ilalas neraka napong Allah Subhanahu wa taala. Nah sebab iblis itu sudah masuk pasti masuk neraka. Al-khamar adalah hal-hal yang memabukkan. Persoalannya angka atau makutana narkoba. Ya narkoba angka atau kekurangnya seng narkoba. Ngade baga narkoba di zaman Rasulullah tidak ada narkoba. Ya tidak ada ya ganja, tidak ada. Pokoknya narkoba dan sejenisnya tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apakah narkoba itu haram? Nah digaga ayatnya yang ada ayatnya hanya khamar. Ia nayasa masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dikiaskan. Agak sabakna dikiaskan karena ternyata illatnya persamaan antara narkoba dengan khamar sama-sama memabukkan. Sama-sama memabukkan. Ya kau minuki tua mabuki, minuki narkoba lebih mabuki, berarti lebih haram. Lebih haram nih jenisnya, sehingga masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu maka digaga dalam Al-Qur'an dia sengaja narkoba. Itulah disebut agama kita ada namanya qiyas, ijtihad. Ulama tak berijtihad kemudian menetapkan hukum-hukum yang namanya qiyas yang sama dengan narkoba. Semua yang memabukkan, semua yang memabukkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin hamrin wa kullu hamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamar. Semua yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah diharamkan. Nama memabukkannya narkoba. Jadi apa pun jenis, engkau tu maka ada lempox. Ya, lempox. Lempox nasang tidak ada dalam Al-Qur'an. Nah ia nak kenai. Nah kadai Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang memabukkan adalah khamar. Jadi asalnya khamar tania tua bawang. Semua yang memabukkan adalah khamar. Apa-apa yang kita minum, angka pak bura yang dilarang oleh dokter itu tidak boleh dijual bebas. Kau minum ni, memang kau sik di minum pak bura. Kalau 5 minum ngabuk itu haram. Bahkan obat masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, obat yang kita minum bisa saja menjadi khamar. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa dalam rangka seorang mencari kesembuhan dari penyakit yang diidapnya, ia dianjurkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Nah, kena kilasa kita berusaha untuk berobat, mencari obat dan awak di pas seratawe, berusaha untuk berobat dengan cara apapun semaksimal mungkin. Yang penting tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesembuhan dengan perawatan-perawatan. Hadis tersebut adalah rimakadana innallaha anzala da'a wa dawa. Sesungguhnya Allah taala napanoi lasai na napanotoi pak burana. Dalam hadis lain, kullu da'in dawaun. Semua obat, semua penyakit ada obatnya. Ya, kemudian nasambungi wa ja'ala likulli da'in dawaun. Kemudian Allah menjadikan setiap obat, setiap penyakit itu angka pak burana. Fatadawa'u, maka berobatlah kalian. Wala tatadawa'u bi haram, tapi jangan berobat dengan yang haram. Ya, jangan berobat dengan yang haram. Kita mau berobat dengan narkoba. Ada memang biasa dalam ilmu kedokteran namanya yaitu narkoba, maka itu penyalahgunaan narkoba. Maka biasanya penyalahgunaan narkoba ada karena ada hal-hal tertentu yang kira-kira harus dengan narkoba. Impus itu adalah jenis narkoba. Nah, diimpus kita mau diimpus supaya tidak sakit. Mau melok ki operasi impus di narkoba ki jolo ya lagi narkoba. Dipapinsa ki atau dihilangkan rasa sakit itu adalah jenis narkoba. Tapi ada seorang ulama masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melo ipa dulu waktu na digaga narkoba, ko melo impus tawe dengan ipa mabuk, dikasih minum khamar, dikasih ipa minum itu supaya mabuk, ko mabuk namo operasi ni. Ada ulama dulu, ya engkau ulama melo harus diamputasi kakinya, disuruh minum tua supaya mabuk, bilang dia melo minum tua, maka dah mendadak terdesak ini. Nasabah supaya dia mau pindah dingin, bila taruh ni pindah dingin. Yang penting dia minum tua. Akhirnya diamputasi kakinya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dinarkoba, tanpa dikasih minum khamar. Justru ya roh pinsangi akhirnya dia Nabi Allah itu orang yang hati-hati menjauhi yang namanya narkoba. Ya, mudah-mudahan kita tidak diimpus.
Nasabak ipan narkoba itu nama kedai Nabi ta wala tadawa'u bi haram, jangan berobat dengan yang haram. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.